Hai, selamat datang di DC Channel. Semoga kalian terhibur. Nasib pekerja ilegal di kawasan industri penipuan Myanmar. Apakah Anda pernah dengar industri penipuan di Myanmar? Sama maraknya TPPO dan kegiatan industri ilegal antara Kamboja dan Myanmar. Kegiatan scamming atau penipuan ini dikelola dalam sebuah kawasan industri di Myawaddi di Myanmar. Di dalam kawasan ini terdapat banyak perusahaan penipuan yang melakukan kegiatannya. 10% dari orang yang ada di kawasan ini adalah hasil penculikan sindikat dan dipaksa kerja di sini. 10% lainnya adalah pemilik perusahaan yang mempunyai visa dan dokumen lengkap serta bebas keluar masuk kawasan. 80% sisanya adalah orang yang tertipu dengan iklan loker gaji tinggi di Kamboja yang akhirnya dijual ke area ini. Bisa dibilang daerah Myawaddi adalah area yang sangat berbahaya. Tidak ada istilah menebus atau melepas orang dengan syarat apapun di sini. Siklusnya hanya menjual dan dijual kembali ke pihak yang berbeda. Jika tidak ada yang ingin membeli maka nilai dari orang tersebut sudah tiada. Maka orang tersebut akan dibawa ke kapal medis yang berada di laut lepas yang tanpa pengawasan negara manapun lalu dilakukan pemisahan organ-organ tubuh yang bernilai seperti kornea mata, kulit, ginjal, dan lainnya. Orang-orang yang dibawa ke Myawaddi akan briefingkan kondisi yang harus mereka alami. Kemudian akan dibawa ke kantor untuk bekerja dengan jam yang sangat panjang. Tiap orang akan diberikan perangkat seperti komputer dan beberapa perangkat untuk penipuan seperti puluhan handphone dan lain-lain. Macam-macam metode penipuan dilakukan seperti love scamming, judol, dan lain-lain. Jika ada orang yang menentang dan tidak mau bekerja, maka akan disuguhi pukulan 2 kayu dan kekerasan fisik lainnya. Sampai orang tersebut pasrah dan mengikuti perintah majikan yang membelinya. Area industri penipuan ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap termasuk fasilitas entertainment-nya, seperti tempat hiburan malam, prostitusi, kantin serta banyak lagi sarana-prasarana untuk mendukung kehidupan dalam kawasan, namun semua tempat di kawasan ini telah dijaga oleh anggota militer bersenjata untuk mencegah ada yang mencoba melarikan diri. Serta pagar kawasan di area tersebut tergolong tinggi di antara ketinggian 5 meter banyak orang yang melarikan diri kewalahan untuk memanjatinya atau mengalami patah tulang ketika jatuh dari ketinggian tersebut. Dan di dekat area kawasan tersebut juga merupakan tempat tinggal para komplotan. Sangat sedikit kasus di mana pelarian dari kawasan tersebut bisa menemui orang yang bisa menolong mereka untuk kabur. Ada kasusnya di mana pelarian yang berhasil kabur melarikan diri keluar kawasan dan menuju ke kantor polisi. Konon polisi di sekitar kawasan tersebut merupakan oknum yang sebenarnya bekerja sama dengan pihak kawasan penipuan tersebut, dan banyak yang dikirim kembali ke kawasan untuk disiksa. Maka oleh karena itu jumlah yang bisa keluar dari kawasan sangat kecil, jumlahnya bisa melarikan diri hingga luar perbatasan Myanmar alias menyeberang ke Thailand dan tertolong di sana. Setiap anggota militer yang bekerja di kawasan Myawaddi tersebut mendapat kisaran gaji sebesar 100.000 kyat atau setara Rp750.000. Dan jika anggota militer tersebut menculik orang masuk ke kawasan Myawaddi maka mendapat bayaran sebesar 400.000 kyat atau setara Rp3 juta. Selain modus penipuan cinta, sekarang ini telah banyak modus penipuan lain yang berhasil dikembangkan di Myawaddi Myanmar, dan orang yang bekerja di sana hanya memiliki kegiatan makan, tidur, dan sisa waktu lainnya adalah bekerja dalam segala macam modus penipuan yang diperintahkan. Jika ada sedikit keterlambatan akan dipukul habis-habisan oleh pengawas di sana. Jika ada karyawan yang terluka akibat siksaan akan dikirim ke rumah sakit yang juga dikelola oleh perusahaan penipuan, dan setiap detiknya karyawan tersebut akan dipantau untuk mencegah pelarian. Tidak sedikit pekerja ilegal di kawasan tersebut mencoba mencari bantuan dari organisasi independen yang dapat membantu mereka untuk keluar, namun tidak banyak kasus yang berhasil. Myanmar bukan tempat mendulang emas atau rejeki yang tepat. Di sini tidak ada yang diperlakukan bak pangeran maupun permaisuri. Yang ada hanyalah lapas, stun gun, penjualan organ, penimbunan hidup-hidup, pengambilan organ di kapal medis laut lepas, paku menusuk kuku, obeng menusuk belakang kepala. Apa yang disebut gaji tinggi, komisi tinggi, semua adalah bohong belaka. Sebanyak apapun pekerja ilegal berhasil dapatkan dari hasil penipuan tiada istilah komisi yang didapatkan. Jelas berbeda dengan janji awal masuk kerja yang mendapat komisi sekian persen dari penjualan nominal tertentu, yang ada hanyalah di bawah target tidak diberikan upah. Semua sistem pengupahan ini hanyalah isap jempol belaka.
Semua pendapatan pekerja ilegal yang didapat di sana hanya bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup yang tinggi di kawasan Myawaddi tersebut. Membuat para pekerja ilegal minim opsi untuk mundur dari kawasan tersebut. Jikalau dalam kasus kecil pun uang bisa dibawa pulang ke dalam negeri. Pekerja tersebut juga mengalami potensi diperiksa oleh pihak berwenang tentang asal uang tersebut, yang berujung penyitaan atau bahkan pidana. Pekerja ilegal yang berjenis kelamin wanita di sini juga mengalami nasib naas yang mana di area ini terdapat pabrik makanan berbasis susu manusia. Produk yang dibuat dari susu manusia ini dianggap sangat berharga dan steril di kalangan orang-orang kaya yang mengejar produk mewah, sehingga sangat laris di area tersebut. Jika pekerja wanita yang menjadi sapi perah telah tidak bisa menghasilkan akan dikirim ke bagian prostitusi dan jika mengalami kehamilan, pasca melahirkan akan kembali menjadi objek perah untuk mendapatkan bahan baku yang mewah tersebut, sungguh miris. Menghadapi kemirisan dan kebutralan nasib pekerja ilegal di sana, tiada yang bisa merubah kondisi siksaan seperti itu hingga kini. Yang mana pelarian merupakan opsi yang hampir tidak mungkin bahkan membahayakan nyawa dan berhasil pulang juga mempunyai potensi diperiksa dan dijatuhkan hukuman pidana dikarenakan tindakan ilegal yang telah dilakukan dan didapat dari kawasan tersebut. Ada kalimat sarkas klasik yang beredar di kalangan pekerja ilegal yang bekerja di kawasan tersebut, yaitu uang yang diperoleh dari Myawaddi habis di Myawaddi. Myawaddi tidak memperbolehkanmu bawa uang ke rumah. Dan yang paling mengkhawatirkan sekarang ini adalah makin banyak pekerja ilegal dari Indonesia yang menuju ke area-area yang berbahaya ini seperti Kamboja, Filipina, Myanmar dan lainnya. Ingat jangan terbawa buayan untuk bekerja dengan gaji tinggi di sana. Hanya dengan bekerja yang keras dan halal baru bisa menikmati kehidupan yang indah dan manusiawi. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe ya.